Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sana Nur Syifa dengan nomor NIM 21081050807. Di sini saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran matematika. Untuk pemateri pertama bernama Nur Aziza dengan nomor NIM 21081050088 dan untuk pemateri kedua yaitu Irmawati dengan nomor NIM 21081050089 dan untuk pemateri terakhir yaitu saya sendiri. Saya Nur Aziza sebagai pemateri pertama, langsung saja akan menyampaikan pengertian dari strategi terlebih dahulu. Pengertian dari strategi. Strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Selanjutnya ada pengertian strategi pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Suparman yang mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, alat, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua ada Hilda Taba yang mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Yang ketiga ada Sumar dan Razak. Strategi belajar mengajar merupakan desain kegiatan yang disusun untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan. Nah, yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar mengajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Selanjutnya yaitu ada ciri utama pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu strategi inquiry menekankan keaktifan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh kegiatan yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Strategi pembelajaran inquiry ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu menekankan kepada pengembangan 3 sasaran pembelajaran yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang kedua, ada melayani peserta didik untuk belajar sesuai dengan Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Strategi pembelajaran inquiry juga memiliki kelemahan diantaranya yaitu masih sulitnya mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, memakan waktu yang panjang sehingga pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, jika kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran, maka pendidik sulit untuk melaksanakan strategi pembelajaran inquiry. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan keaktifan dan keterlibatan siswa untuk mencari dan menemukan materi yang harus dikuasai dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata, sehingga pada gilirannya siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sanjaya, terdapat 5 karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL ini, atau strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, yang kedua pemerolehan dan penambahan pengetahuan baru, yang ketiga pemahaman pengetahuan, yang keempat mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, dan yang kelima melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Secara garis besar, sintaks atau langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran kontekstual dalam kelas adalah yang pertama yaitu mengembangkan pemikiran peserta didik, yang kedua melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang akan diajarkan, yang ketiga mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya, yang keempat menciptakan masyarakat belajar, yang kelima menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran bisa melalui ilustrasi model bahkan media yang sebenarnya, yang keenam yaitu melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Selanjutnya, strategi pembelajaran kontekstual ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari strategi pembelajaran kontekstual ini yang pertama, pembelajaran menjadi lebih produktif karena siswa akan menemukan sendiri konsepnya, bukan menghafalkan. Siswa akan menumbuhkan keberanian untuk mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajari. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan dalam bekerja sama untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, siswa dapat membuat kesimpulan sendiri dari kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kekurangan dari strategi pembelajaran kontekstual ini, yang pertama, bagi siswa yang tidak mengikuti pembelajaran tidak akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman yang lain karena siswa tidak mengalami sendiri. Yang kedua, perasaan khawatir pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik siswa karena harus menyesuaikan dengan kelompoknya. Yang ketiga, banyak siswa yang tidak senang bekerja sama karena siswa yang tekun merasa harus bekerja lebih keras dari siswa yang lain dalam kelompoknya.
Selanjutnya, yang ketiga ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik, dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi pembelajaran ekspositori, pendidik cenderung melakukan pengawasan proses pembelajaran dengan aktif, sementara peserta didik menerima dan mengikuti apa yang diprogramkan dan disajikan oleh pendidik. Sintaks atau langkah-langkah pembelajaran dalam strategi pembelajaran ekspositori adalah yang pertama, tahap pendahuluan. Pendidik menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, tahap penyajian atas materi. Pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan ceramah dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi untuk memperjelas materi yang disajikan atau korelasi. Yang ketiga yaitu tahap penutup. Pendidik melaksanakan evaluasi berupa tes dan kegiatan tindak lanjut seperti penugasan dalam rangka perbaikan dan pemantapan atau pendalaman materi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari strategi ini yaitu yang pertama, kelebihannya guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Yang kedua, dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Yang ketiga, dapat digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Yang keempat, dapat cepat disampaikan dan diterima peserta didik. Selanjutnya, kekurangan dari strategi ini yang pertama, hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu. Yang ketiga, karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir Materi kritis. selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problema secara ilmiah. Ada 3 karakteristik penting dari SPBM ini. Yang pertama merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran difokuskan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Langkah-langkah atau sintaks yang harus dilakukan dalam strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu yang pertama yang harus dilakukan adalah orientasi peserta didik untuk belajar. Selanjutnya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Langkah berikutnya, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Setelah itu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kelebihan dari SPBM yaitu peserta didik lebih memahami pembelajaran untuk menemukan pengetahuan. Yang selanjutnya dari kelebihannya itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam dunia nyata. Pasti dong, SPBM juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama, jika peserta didik tidak memiliki minat dan tidak mempunyai kepercayaan diri untuk mencoba. Selanjutnya, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan pelaksanaan SPBM ini. Strategi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis kooperatif. Ciri-cirinya, yang pertama, belajar bersama dengan teman. Selama proses pembelajaran terjadi tatap muka antar teman, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Belajar dari teman sendiri dalam berkelompok, belajar dalam kelompok kecil, produktif berbicara, atau saling mengemukakan pendapat. Kooperatif sendiri berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain sebagai salah satu kelompok atau suatu tim. Learning kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang sikap atau perilaku bersama-sama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggota untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Kelebihan dari pembelajaran kooperatif, melalui pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru. Selanjutnya, dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir secara mandiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa lain. Menurut DES, beberapa kelemahan SPK yaitu membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum, membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan SPK. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Saat diskusi terkadang didominasikan seseorang, hal yang mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif dan bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Strategi terakhir yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek. Strategi pembelajaran berbasis proyek menurut Utami di tahun 2013 adalah sesuatu model pembelajaran
adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dan materi pembelajaran. Menurut Sugianto 2010, ada 5 tahapan strategi Problem Based Learning atau PBL ini. Yang pertama, memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Selanjutnya, mengorganisasikan siswa untuk meneliti, membantu investigasi mandiri dan kelompok, mengembangkan dan mempresentasikan hasil, dan menganalisis juga mengevaluasi proses mengatasi masalah.